Sebagai kota peninggalan Kerajaan Kanjuruhan dan Singosari yang merupakan cikal bakal Kerajaan Majapahit, Malang memang mempunyai beberapa situs yang tidak boleh dilupakan. Salah satunya adalah situs Kendedes yang berada di Desa Panomijen atau Polowijen. Tepat di sebelah barat jembatan layang pintu masuk Malang dari arah utara atau Surabaya. Situs Kendedes berlokasi di tengah pemakaman umum Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Assalamualaikum, selamat siang eh, teman-teman. Terima kasih sudah berkenan untuk membuka kembali edukasi sejarah. Sebetulnya jujur banyak yang menjadi sejarah, kan ada yang mitos atau legenda dan cerita sejarah yang dibukukan lewat candi. Soalnya dulu kan nggak ada buku sejarah, nggak tertulis, makanya leluhur membuat sebuah tempat sanggar pamujan atau sembahyang untuk menyembah kepada Sang Yang Pencipta. Itu digambarkan lewat candi sama kehidupan. Agama sebelum Hindu Buddha adalah agama Sang. Soalnya sudah ada bukti tulisan sebelum Jawa Kawitan adalah Sanskerta. Makanya menurut ke agama. Lah, di Sendang Windu Kendedes dulu dibentangkan atau dibawa sama raja, salah satu raja, kakek dari Raja Gajayana atau ayah anda dari Raja Sima, berhubungan dengan Sri Rama, berhubungan erat, namanya Sumur Upas. Sumur Upas itu sumur yang amat dalam yang tidak dapat diukur. Setelah itu lahirlah dari 7 Parikesit yang bernama Prabu Erlangga. Nah, cikal bakal dari perpaduan Kanjuruhan sama Kadiri ini ada silsilah famili, termasuk Eyang Ken Arok. Nah, terbentuknya Sendang, diangkatlah Putri Kendedes menjadi ratu. Ini dibentuk dari para raja dan para resi untuk menyambut atau dihadiahkan kepada sang ratu. Karena Ratu Trimurti yang lahir dan menjabat sebagai permaisuri di Kerajaan Singosari. Nah, kebetulan di Sendang itu tempat lahirnya yang Putri Kendedes, putri dari Maharesi Purwanata atau Purwo. Kalau beliau bertempat tinggal nggak di sini, cuma kelahirannya di saya buka kembali di situ tempat kalau sekarang ini dinamakan universitas terbesar. Nah, sebelum Kerajaan Kadiri berdiri, di situ sudah, kalau orang dulu kan sekolah itu kan disebut padepokan. Di situ padepokan terbesar seluruh Nusantara, tinggalan dari benua Atlantis. Nah, sebelum Raden Wisnuwardana, dulu di sini Eyang Ken Arok meminta sebuah wahyu untuk penerusnya. Dikatakanlah hati-hati, mau ada cobaan besar dari orang yang matanya kecil. Datanglah suku Mongol, diiris kuping balik, perahu ini gedruk ajur. Situs Kendedes dahulunya dipercaya sebagai tempat pertapaan Mpu Purwa, seorang Brahmana sekaligus ayah Kendedes, di mana ia sering melakukan olah tapa brata di tempat tersebut. Situs Kendedes disebut penduduk sebagai Sumur Windu, artinya sumur yang sangat dalam dan tak berujung. Situs ini merupakan situs hunian keagamaan yang ditemukan bata merah, batu kenong, serta struktur pondasi di sekitar situs. Dalam perkembangan masa Kerajaan Majapahit,
daerah ini tetap digunakan sebagai asrama hunian kependetaan Resi. Di situ kan ada batu tumpang, batu kenong, batu perlenggahan. Tiga ini batu numpangnya itu kan ada dua jenis. Yang di pojok sebelah kiri itu untuk orang yang datang haus zaman dulu. Nah, kalau yang sebelah utara itu untuk menumpuk jenis bumbu-bumbu. Tadi kan ada kasih dari pereng-pereng dinding tanah itu tempat kami untuk menutupi karena terlalu banyak yang hilang. Karena kami dulu belum kuat karena enggak mendirikan suatu paguyuban. Kalau yang sebelah pojok itu ada batu perlinggahan, terus ada batu dakon. Batu dakonnya unik. Cuma itu apa itu? Kalau dulu itu kalau orang kurang paham menyebut itu batu dakon. Kalau itu di zaman kerajaan itu batu perbentangan. Jadi untuk menghitung oh ini bulan ini waktunya panen, oh ini bulan ini bintangnya ini waktunya menanam padi atau jagung, atau untuk pembasmian hama, terus untuk oh ini waktunya turunnya wahyu, seperti itu bisa. Kesusahan semua orang pasti ada lah kesusahan, meskipun dari hal yang kecil sampai yang besar. Cuma kalau menurut saya pribadi itu sebuah proses, tinggal kita menjalani. Kalau kita bikin berat ya berat, soalnya ini di luar pertanyaan. Dulu sampai mau ada korban nyawa masalah patung ini mau diambil. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih sebuah arca dan sejarah mau saya angkat kok sampai ada pengancaman seperti itu? Jadi kan memang ada satu pembeli wadah, dua memang ada yang mau mengangkat, tiga untuk kepentingan pribadi. Kalau penelitian yang saya alami hanya 5 orang, itu pun kabur semua. Ya, kebanyakan dominan meminta. Sering saya tekankan bahwa semua leluhur, semua jin dalam tanda kutip petugas alam itu hanya meminta doa. Kita saling mendoakan. Kalau diminta nggak akan bisa. Kalau mereka untuk membantu masih bisa, tapi kalau memberi nggak bisa. Sering saya tekankan sama pengunjung-pengunjung. Kita, generasi muda yang berperan sebagai masyarakat lokal, dapat turut serta melestarikan dan membangun budaya dengan cara merawat serta membangkitkan kejayaan seni tradisi yang dahulu pernah berkembang di daerah tersebut. Salam membudaya.